Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Nur Khairul Miftah dengan NIM 2023015009 dari kelas 3A. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang simbiosis, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Teman-teman, sudah pada tahu belum simbiosis itu apa? Simbiosis merupakan ilmu yang membahas tentang interaksi antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain tanpa adanya campur tangan organisme lain. Terdapat berbagai macam hubungan dan interaksi yang dilakukan antara makhluk hidup. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dalam simbiosis memiliki sifat yang beraneka ragam. Ada yang bersifat netral, menguntungkan, bahkan merugikan satu pihak. Di sini kita akan belajar macam-macam simbiosis. Yang pertama, ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, bunga matahari dan kupu-kupu. Yang kedua, ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang satu dirugikan dan yang satu diuntungkan. Contohnya, benalu yang menempel pada inangnya. Yang ketiga, ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Contohnya, bunga anggrek yang menempel pada pohon mangga. Ciri-ciri simbiosis mutualisme ada apa aja sih? Yaitu ada hubungan yang saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, biasanya terjadi antara hewan dan tumbuhan. Yang kedua, ada dua organisme saling ketergantungan. Selain menguntungkan, simbiosis mutualisme juga membutuhkan masing-masing individu untuk membantu proses tumbuh dan kembang individu. Yang ketiga, ada berperan dalam keberlangsungan hidup individu. Fungsi dari adanya simbiosis mutualisme adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Biasanya dilakukan oleh hewan yang menyerap makanan dari tumbuhan atau organisme lain. Yang keempat, ada membantu proses reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan merupakan organisme yang dapat melakukan gerak aktif atau berpindah, sehingga membutuhkan bantuan organisme lain dalam proses perkembangannya. Dengan contoh, pohon mangga dan lebah. Pohon mangga membutuhkan lebah untuk keberlangsungan reproduksinya. Lebah membutuhkan bunga pohon mangga untuk makan. Yang kedua, ada ciri-ciri simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme berciri-ciri terjadi pada dua individu berbeda. Individu yang berbeda ini artinya terjadi hanya pada hewan dengan hewan dan tumbuhan dengan tumbuhan. Yang kedua, individu satu mendapat keuntungan. Keuntungan yang didapat yaitu dengan cara mengambil zat yang dibutuhkan dari dirinya. Yang ketiga, individu lain mengalami kerugian. Zat yang diambil oleh organisme lain merupakan zat yang masih dibutuhkan oleh dirinya sendiri. Maka, saat zat-zat itu hilang, akan menyebabkan kerugian. Yang keempat, inang atau individu yang mengalami kerugian akan rusak atau mati akibat simbiosis. Tumbuhan atau hewan yang berperan sebagai inang akan dirugikan karena parasit yang melekat menyebabkan hal negatif bisa berupa kerusakan, bahkan kematian pada inang tersebut. Yang kelima, ada individu yang diuntungkan bertahan hidup dan dapat berkembang biak karena tidak ada timbal balik positif yang diberi oleh parasit, maka akan tetap tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Dengan contoh, pohon benalu dengan inangnya. Pohon benalu mencuri zat dari pohon yang ditempelinya. Dan
pohon yang ditempelinya mendapatkan kerugian karena kekurangan zat yang dicuri oleh benalu. Yang ketiga, ada ciri-ciri simbiosis komensalisme, yaitu hanya satu pihak yang diuntungkan. Serupa dengan simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme juga terjadi pada dua organisme yang berbeda. Namun, yang diuntungkan hanya satu pihak. Yang selanjutnya, pihak yang lainnya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Organisme lain atau pihak satu lagi tidak mendapatkan keuntungan pada proses simbiosis tersebut, tetapi tidak juga dirugikan. Artinya, tidak ada akibat apapun bagi pihak ini dari proses simbiosis. Yang ketiga, terjadi pada dua individu dari kingdom yang sama. Simbiosis ini terjadi hanya pada kingdom makhluk hidup yang sama, yaitu hewan dengan hewan dan tumbuhan dengan tumbuhan. Yang keempat, ada pihak yang diuntungkan menggunakan simbiosis untuk kelangsungan hidupnya. Keuntungan dari proses simbiosis bagi individu yang mendapatkan adalah sebagai pemenuhan kebutuhan hidup berupa nutrisi atau bahan pangan lainnya. Dengan contoh, pohon anggrek dengan pohon mangga. Pohon anggrek membutuhkan pohon mangga untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk mendapatkan sinar matahari. Dan pohon mangga tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Materi ini cocok untuk IPAS kelas 3 fase B.